Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnatia Swati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Hari ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan di mana guru menyediakan materi, kegiatan, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan minat individual setiap siswa. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, menyediakan berbagai tingkat kesulitan, menggunakan berbagai gaya pengajaran, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan bantuan lebih lanjut. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Guru dapat memulainya dengan mengidentifikasi kebutuhan dan minat individual siswa melalui tes, observasi, atau wawancara. Kemudian, guru dapat menyediakan materi yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan minat siswa, memberikan pilihan aktivitas yang berbeda, atau menggunakan metode pengajaran yang beragam seperti pengajaran langsung, proyek berbasis, atau pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, guru juga dapat memberikan bantuan tambahan atau pengayaan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara memungkinkan guru untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam di kelas dengan memperhatikan gaya belajar, tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan spesifik lainnya. Guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik bagi setiap siswa. Ini membantu memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar. Dengan pendekatan ini, siswa yang memiliki kesulitan belajar dapat menerima dukungan tambahan, sementara siswa yang lebih mampu dapat diberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Akibatnya, pembelajaran berdiferensiasi membantu menciptakan lingkungan di mana semua siswa dapat mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Pemetaan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa berdasarkan 3 aspek utama. Pertama, kesiapan belajar murid, meliputi evaluasi tingkat keterampilan dan pemahaman siswa. 2. Minat murid, memperhatikan topik atau subjek yang menarik minat siswa. 3. Profil murid, memahami gaya belajar, preferensi pembelajaran, dan kebutuhan khusus siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berbasis proses. Fokus pada upaya cara siswa belajar dengan menggunakan berbagai strategi pengajaran. 2. Berbasis produk. Memperhatikan hasil akhir pembelajaran dengan memberikan tugas atau proyek yang berbeda-beda kepada siswa. 3. Berbasis konten. Menyesuaikan materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi memperkuat prinsip-prinsip filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menekankan inklusivitas, keadilan, dan kebebasan belajar. Ini mencerminkan nilai-nilai dalam pendidikan yang dipromosikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi mereka. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, peran guru penggerak menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing yang memahami dan menghargai keberagaman belajar siswa. Guru penggerak membawa visi inklusif yang kuat, yaitu melihat setiap siswa sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Visi guru penggerak adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif di mana setiap siswa merasa didukung dan dihargai. Mereka bertujuan untuk menciptakan budaya kelas yang mempromosikan kerjasama, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini menciptakan ruang di mana siswa merasa aman untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi menjadi lebih efektif. Budaya positif menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.